Burung berkicau di kaki Gunung Slamet bagian selatan. Kabut mulai turun menutupi mentari yang akan bersinar hari. Saat itu Kusnanto mulai melaksanakan rutinitasnya sebagai kepala keluarga. Tidak jauh dari rumah Kusnanto, lelaki yang sudah berkepala 6 juga mulai melaksanakan harinya. Dia bernama Agus Salimin. Tak berselang lama, keduanya bertemu di jalan desa, kemudian melangkah kaki menelusuri jalan desa. Selanjutnya, masuk ke jalan hutan untuk menuju suatu tempat yang menjadi kegiatan mereka 8 tahun terakhir, yakni menjaga saluran air yang menghidupi 6 desa di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Sampai di pinggir hutan, Agus Salimin menemui istrinya yang membuka warung sebagai penopang kehidupan keluarga mereka. Warung ini memberi kebutuhan bagi wisatawan yang datang ke Curug Gomblang yang berada di tepi hutan Gunung Slamet, Desa Kalisalak. Selesai menyiapkan dan membantu dagangan istrinya, Agus Salimin dan Kusnanto kemudian menelusuri jalan setapak mendaki bukit. Mereka menuju saluran air yang berada di bawah bukit hingga menembus Sungai Logawa. Saluran ini diberi nama Terowongan Gomblang dengan panjang 550 meter dan lebar sekitar 80 hingga 100 cm. Terowongan air Gomblang merupakan terowongan sepanjang 550 meter yang dibangun mandiri oleh warga pada tahun 1949. Berkat terowongan ini, aliran air dari Sungai Logawa bisa mengalir hingga ke Desa Kalisalak, kemudian mengalir ke Desa Baseh, Windujaya, Kalikesur, Melum, dan Keniten yang semuanya berada di Kecamatan Kedung Banteng. Sejarah panjang pembangunan terowongan saluran air itu tak lepas dari San Basri, seorang petani yang kini ditokohkan karena memiliki ide untuk membangun terowongan saluran agar air dinikmati warga desa. Bersama 7 orang lainnya, yakni Tadirana, Sadirana, Sanwiraji, Sumardi, Ngalireja, Lurah Darwan atau Lurah Pertama, San Basri, mereka mencari solusi kesulitan warga mengairi sawahnya. Nama saya Agus Salimin. Ya, ini kan dulu waktu belum ada yang ngerawat ini kan gotong royong. Tapi gotong royongnya kan nggak jalan, jadi dari desa saya ini suruh ngurusin ini, terowongan. Saya dari tahun 2016 sampai sekarang. Nggak, kalau lagi musim kemarau paling 2 minggu sekali. Kalau lagi musim hujan hampir tiap hari saya kontrol ke sini. Perawatannya ya itu kalau di dalam lagi ada sumbatan kayak gitu, ada batu, ada sampah di dalam terowongannya. Untuk kedepannya saya kepengen ya kayak pintu apa kan saya kepengen yang otomatis gitu buat ngatur debit air masuk ke terowongan ini. Ya saya kan ini kan buat kebutuhan orang lain, orang banyak. Terus saya udah punya rasa tanggung jawab dari awal. Perhatiannya ya itu cuman saya kadang-kadang ya saya sendiri kan nggak enak kalau sama desa. Sekarang saya dikasih 700 per 2 orang. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya dari situ doangnya nggak cukup sih. Saya ada sampingan, nyadap, nanam kapulaga gitu. Harapannya ya saya minta perhatian dari pemerintah lah. Adanya saya ngerawat kayak gini kan otomatis nggak bisa buat nyukupin keluarga itu. Ya mohon ditambahin apa gimana. Lalu, selama 2 tahun pertama sejak 1948, mereka mencoba menghitung titik air yang sama dengan kontur desa. Ini adalah hulu dari terowongan Gomblang. Terowongan ini dibangun pada tahun 1949 sampai dengan 1956. Dibangunnya terowongan sepanjang 550 meter ini untuk mencukupi kebutuhan pengairan di 6 desa yang ada di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Meskipun telah berusia puluhan tahun, terowongan Gomblang ini masih berfungsi dengan baik sampai dengan masa kini. Ini adalah gambaran suasana yang ada di dalam terowongan Gomblang. Seperti yang dapat Anda saksikan, terowongan ini memiliki ketinggian sekitar 3 meter dan lebarnya kurang lebih 80 cm.
Di sisi kiri dan kanan ini bebatuan, dan yang menarik ini dipahat atau digali dengan cara tradisional. Karena pada zaman dahulu itu belum ada teknologi yang seperti sekarang. Dan menariknya lagi, terowongan Gomblang ini tidak semuanya dapat diakses dengan cara berdiri. Karena di sisi-sisi yang ada di dekat dengan hulu itu hanya dapat diakses dengan cara berjongkok atau merangkak. Pak, jika Bapak sedang membersihkan terowongan ini seperti apa Pak kegiatannya Pak biasanya? Ya, kalau tadi ini bebersihan gini, kalau ada batu, ada sampah di dalam terowongan ini. Itu dikumpulin terus buangnya gimana Pak? Kita turun ke bawah. Dibawa turun ke bawah? Iya. Di sisi-sisi gua ini juga ada jendela atau ventilasinya ya Pak ya? Iya, tiap 50 meter ada jendela. Oh, sekitar 50 meter. Itu fungsinya untuk apa Pak? Ya buat buang-buang material yang ada di dalam terowongan ini. Sama untuk oksigen mungkin ya Pak ya? Oksigen. Pengalaman selama Bapak ini membersihkan terowongan Gomblang ini, mungkin pernah ada hewan-hewan apa saja gitu Pak? Ya pernah, ya hewan itu ya kelawar, ada ya kodok, ular ya pernah ada. Ular apa Pak? Ularnya ular yang bukan ular yang gede sih, ular biasa kayak gitu. Tapi tidak pernah sampai tergigit kan ya Pak ya? Alhamdulillah belum pernah. Di terowongan Gomblang ini tidak semuanya itu tertutup rapat atau ada langit-langitnya, karena ada beberapa titik atau beberapa bagian di terowongan Gomblang ini yang bagian atasnya itu terbuka lebar seperti di area yang saat ini sedang kita lewati. Jadi di bagian atas ini terbuka lebar, kita dapat melihat ada langit di atas sana. Dan ada berapa titik Pak yang terbuka seperti ini Pak? Ada 3 titik. Sekitar 3 titik ya yang memang terbuka, yang nggak ada atapnya? Iya. Dulunya kena longsor. Oh. Ini pernah ada longsor yang sampai menutup terowongan tidak Pak? Dulu sering. Yang di atas itu kan kena longsor semua itu. Kalau yang terbuka kayak gini tertutup. Itu saat tertutup longsor Bapak yang bersihin juga? Waktu itu ya dulu yang di belakang itu ya. Untuk ketinggian airnya sendiri Pak, ini memang biasa, ini berapa sentimeter sekitar ini? Kalau biasanya kalau lagi full itu sepinggang orang dewasa. Oh, bisa sampai sepinggang orang dewasa? Iya. Berarti ini sedang agak surut ya Pak? Ya seperti ini sepertiganya. Tapi untuk derasnya arus tetap seperti ini atau bisa yang deras Pak? Lebih deras? Iya, lebih deras kalau lagi turun. Saat menyusuri terowongan ini kita memang harus hati-hati karena sisi kiri dan kanannya ini bebatuan dan ada beberapa yang cukup runcing jadi berbahaya, dan juga di bagian lantainya ini memang batu-batuan yang tidak rata. Bisa dapat kodok. Wah, kasih lihat kamerawan dapat. Ini ada katak ini. Bisa dapat kodok. Sekarang kita memasuki area yang terbuka lagi juga, yang di bagian langit-langitnya itu terlihat. Jongkok Mas. Hati-hati belakang.
mengatakan bahwa tidak semua akses terowongan ini bisa berdiri. Ini kita masuk lagi ke area yang kita itu harus agak membungkuk sih, tidak sampai merangkak. Lalu, selama 2 tahun pertama sejak 1948, mereka mencoba menghitung titik air yang sama dengan kontur desa. Pasalnya, ketinggian Curug Gomblang yang mengalir air dari Sungai Logawa tingginya tidak sama. Sehingga mereka berpikir agar air itu bisa sampai ke desa memanfaatkan air dari Sungai Logawa. Saya kerja di terowongan ini semenjak dari tahun 2016 sampai sekarang. Kewajiban saya tiap hari ngurusin terowongan ini sama saluran-saluran ini. Kendala-kendala saya kalau di dalam terowongan itu, kalau lagi musim hujan itu di hulunya itu kadang-kadang banyak sampah, banyak kayu yang mampet ke terowongan ini. Jadi ngurangi debit air masuk ke terowongan ini. Benar-benar saya tanggung jawab bahwa saya suruh ngurusin terowongan-terowongan ini selagi saya masih dipakai di sini. Untuk kedepannya saya minta biarpun nanti umpamanya saya udah nggak kerja, selama saya masih dipakai ini saya tetap insya Allah siap untuk memperjuangkan di terowongan ini, kerja di sini. Saya sama Pak Kus selama ini kan saya udah ya bantu sama masyarakat banyak. Mudah-mudahan ya saya nggak masalah sih, masalah saya dikasih berapa saya nggak kepikiran. Cuman untuk masa depannya ya itulah pemerintah saya minta supaya gimana lah orang, saya kan di dalam terowongan ini sangat-sangat berbahaya kalau kerja di dalam. Cucu San Basri, Huseindri, menceritakan kepada kami, pembuatan terowongan ini dilaksanakan siang dan malam dengan cara melubangi bukit yang berupa tanah dan batu guna mendapatkan air. Hal itu dilakukan agar kehidupan ke-6 desa lebih mudah untuk mendapatkan air bersih. Pembangunan ini berlangsung tahun 1949 hingga 1956. Nama saya Huseindri, alamat Kalisalak. Saya cucu dari Pak Sambasri. Dulu ketika awal terjadinya terowongan Gomblang, di tahun 1947 itu eyang saya itu aktivitas kan ke hutan sini Mas, ke hutan. Karena mengingat situasi di desa kami dan sekitar itu tidak ada aliran air untuk kebutuhan masyarakat. Jadi mereka itu ada inisiatif berpikir untuk membuat bagaimana air itu bisa mengalir ke desa. Akhirnya di tahun 1949 itu bisa terlaksana membuat terowongan yang sepanjang itu 550 meter. Itu terowongan dibikin secara manual Mas. Cari pahat besi pun ceritanya itu masih susah. Jadi ada yang pakai pohon ruyung itu, pohon aren itu. Dan itu dilaksanakan siang malam itu Mas, 24 jam itu. Kalau fisik itu dulu mengandalkan tenaga dan pikiran, kemudian metafisik itu yang hubungannya dengan menurut cerita Mbah itu, kalau misalkan ada ya namanya alam itu Mas, ada penghuni-penghuni lain itu yang goib terkait dengan terowongan, biar terowongan ini selalu dirawat, dijaga, kemudian dimanfaatkan untuk orang banyak. Saya sebagai cucu ya cuman sangat berterima kasih dan bangga bahwa mbah saya bisa punya pemikiran dan punya kegiatan yang bermanfaat untuk banyak orang. Kami sangat berharap kepada pemerintah khususnya biar ada perhatian bahwa memang terowongan itu harus dirawat dan harus dibenahi tentang
sedimentasi itu memang udah agak lama ini tidak diangkat itu, Mas. Sangat berharap kepada pemerintah untuk support dan bantuannya kepada masyarakat. Ketua Paguyuban Pelestari Terowongan Air Tirtapala, Tri Agus Triyono, mengatakan terowongan Gomblang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk pembuatannya dengan peralatan seadanya. Selain itu, dirinya juga kagum cara penentuan titik air yang dituju yang harus ditembus oleh terowongan. Terowongan Gomblang sebelum tahun 2020 itu masih menjadi terowongan Gomblang. Sekarang berubah menjadi terowongan Tirtapala. Kenapa dirubah menjadi Tirtapala? Itu menandakan bahwa ini terowongannya para kesatria, 8 orang satria. Pala 8, kemudian Tirta itu adalah air. Jadi pejuang air sejumlah 8 orang. Itu mengingatkan warga Kalisalak terutama Kabupaten Banyumas bahwa ini merupakan terowongan paling bersejarah di sini. Terowongan ini dibangun atas dasar keresahan leluhur-leluhur kita yang ada di Desa Kalisalak, khususnya adalah di Grumbul Windusari. Jadi tahun 1940-an warga Windusari, petaninya khususnya adalah yang masih panen masih mengandalkan air hujan atau tada hujan. Kemudian Bapak Hasan Basri sebagai perintis terowongan ini mencoba membuat terowongan yang kala itu dianggap tidak masuk akal. Sebuah proyek yang dibiayai atas dasar semangat keresahan para petani, kemudian disambut oleh desa. Kemudian Bapak Hasan Basri mendapat dukungan dari masyarakat Kalisalak dan setempat, ada 7 orang, berarti 8. Maka itu menjadi 8 pejuang air. Maka terowongan berubah menjadi terowongan Tirtapala. 550 bukan hal yang mudah untuk dibangun karena itu menembus bebatuan di dalam hutan di ketinggian 1.300 mdpl. Ini bentuk konservasi nyata dari tahun 1949 sampai 1965-an, selama 7 tahun berjuang, dan manfaatnya sampai hari ini masih terasa. Terowongan ini mengaliri 6 desa yang ada di bawahnya. Ribuan orang mendapatkan manfaat dari terowongan ini. Kemudian ratusan hektar sawah, perkebunan dan perikanan, kolam juga teraliri dari terowongan Tirtapala ini. Harapan kita adalah konservasi ini tidak selesai sampai di sini, karena ketika terowongan terjadi kendala maka debit air akan surut sampai ke bawah, maka sumber air bersih tidak akan sampai ke masyarakat. Jadi berharap sekali orang-orang masyarakat yang mendapatkan manfaat air dari terowongan ini untuk kembali mau bergotong royong bersama-sama menjaga terowongan tetap bisa mengalir dengan baik. Sedimentasi lumpur di terowongan semakin tinggi, itu mengancam debit air semakin berkurang. Maka melalui Paguyuban Pelestari Terowongan Tirtapala atau Palestari, berusaha yang pertama adalah untuk menyelamatkan terowongan, untuk air yang tetap lancar sampai ke bawah. Kemudian yang kedua, mengembalikan budaya lama atau kebiasaan-kebiasaan lama. Kita harus bersyukur bahwa leluhur kita sudah berjuang dan kita menghormati dan melanjutkan budaya-budayanya. Gotong royong adalah budaya yang baik di Indonesia. Terbukti dengan gotong royong mampu melakukan hal yang tidak mungkin. Maka budaya dikembalikan.
semangat masyarakat bergotong royong dikembalikan. Kemudian yang ketiga adalah perawatan. Perawatan ini bukan menjadi tanggung jawab 1-2 orang, karena ada 6 desa yang teraliri dari terowongan ini, maka 6 desa ini juga ikut bertanggung jawab. Ketika masyarakat di luar pengguna kemudian ada yang memanfaatkan untuk dikomersialkan, itu jauh lebih penting. Kontribusi terhadap terowongan adalah hal yang paling ditunggu. Tidak hanya sekedar mau menerima manfaat, tetapi tidak mau berkontribusi terhadap air yang ada di terowongan. Jadi tanggung jawab terowongan ini biar tetap terjaga dengan baik adalah kontribusi masyarakat yang mendapatkan manfaat dari air tersebut. Nah, itu yang diharapkan dari Paguyuban Palestari, bahwa semuanya bisa terlibat di dalam menjaga terowongan Tirtapala. Kalau saya gunakan khusus untuk mandi, nyuci baju, sama cuci piring, nyuci beras. Ya mengalir terus, ya sangat bermanfaat. Satu meternya 400 perak. Ini sangat bersih. Ya di gunung sini kan air sudah bersih, tambahin ini air pam tambah bersih lagi. Nyuci piring, nyuci beras, minum lah. Iya. Selain membuat terowongan gomblang sejauh 550 meter, warga juga membuat saluran irigasi sejauh 2 km agar sampai ke desa mereka. Selanjutnya, air ini mengalir melalui sungai-sungai kecil yang melintas di 6 desa. Ini adalah karya agung warga desa 75 tahun lalu. Namun hasilnya masih dirasakan hingga saat ini.